Bertanya, gimana kalau anak nangis takut nilai ujiannya jelek? Gimana kita sebagai orang tua mengondisikan sikap orang tua agar anak bisa percaya diri, tidak memikirkan nilainya? Seperti itu pertanyaannya. Iya, oke, terima kasih Bunda. Em, Pertanyaannya bagus banget. Mungkin saya bisa share pengalaman pribadi saya ya. Em, ada dua ada dua tipe mungkin. Yang pertama begini, kita akan merasa bahwa nilai itu penting ketika kita punya informasi bahwa orang pinter itu sama dengan nilainya bagus, gitu kan? Kalau orang bodoh misalnya sama dengan nilainya jelek, gitu. Informasi itu kan masuk nih, gitu. Yang kita yakin itu seperti itu. Tapi kalau informasi itu masuknya adalah uh, yang, yang penting saya bisa, yang penting saya paham. Mau nilainya 90, 80, atau bahkan 100, ya itu bonus, gitu. Tapi kuncinya kalau kita sekolah itu paham dan bisa, gitu kan. Jadi konsep awal itu yang harus dikasih tahu ke anak, diberikan informasi itu kepada anak. Hati-hati karena kadang-kadang kita suka nggak menyadari gitu bahwa yang membuat anak itu merasa takut nilainya jelek itu sebenarnya kita gitu. Kadang-kadang ya, semoga sih enggak. Tapi kadang-kadang itu yang membuat anak justru menjadi ketakutan gitu. Jadi dia jadi kayak wah nilai itu harus bagus, kalau nggak bagus nanti dimarahin mama misalnya. Kalau nggak bagus nanti aku nggak dapet hadiah misalnya, gitu. Nah hati-hati dengan hal itu. Maka perlu untuk diberikan pemahaman bahwa ada satu film drama Korea ya, yang menurut saya itu bagus banget, tapi saya lupa drama Koreanya apa. Tapi mamanya, jadi waktu itu saya tuh lihat cuplikan di apa ya, Instagram kalau nggak salah. Ada berdua nih kakak adik gitu. Terus kakaknya ini nilainya bagus, jadi dia pede tuh ngasih laporan hasil ujiannya ke mamahnya. Ini mah gitu ya, pada saat mereka makan bareng. Terus si adiknya nggak dikasih tuh hasil ujiannya, dia disimpan sendiri karena memang nilainya jelek. Tapi terus hal sederhana aja, mereka kan lagi makan gitu. Sama mamahnya yang di mangkok yang buat makan si adiknya itu dikasih daging sama mamahnya. Makan yang banyak ya sayang, gitu. Wah itu anaknya langsung tersenyum, yang tadinya dia nunduk, nggak pede dan seterusnya. Terus digituin sama mamanya, nggak apa-apa, it's okay, nanti belajar lagi. Wah itu penguatan banget untuk si adik ini gitu, karena mamanya tahu bahwa si anak ini satu malam tuh udah belajar mati-matian. Jadi diliatin gitu, dicuplikan di short movie itu bahwa adiknya itu ternyata udah belajar mati-matian semalaman. Jadi kalaupun hasilnya jelek, nggak apa-apa, tetap aja dihargai gitu. Nah pemahaman itu maksud saya yang harus diberikan, dan motivasi itu yang harus diberikan oleh orang tua ke anak. Nggak apa-apa kak, kalaupun misalnya nilainya jelek dan seterusnya. Pengalaman pribadi saya adalah dulu waktu saya mau dipilih jadi, biasanya ada ya anak kecil tuh perwakilan sekolah untuk siswa teladan misalnya gitu ya, dulu zaman kelas 4, kelas 5 SD. Ibu saya tuh bilang, kalau nggak ranking satu, udah nggak usah, kalau nggak juara satu dan kamu nggak di apa ya, dilatih gitu atau di apa bahasa ibu saya, dilatih sama gurunya, udah nggak usah maju gitu. Tapi ayah saya lain gitu, nggak apa-apa maju aja, mau juara berapapun nggak apa-apa, tapi kan kamu dapat pengalamannya, udah nggak usah nurut ibu gitu. Nah itu yang akhirnya membuat saya jadi pede. Jadi yang saya fokuskan bukan nanti dapat juara berapa, tapi yang saya fokuskan adalah setiap tahapnya itu saya maksimalin aja gitu. Saya belajar ini, belajar itu, dan seterusnya. Gitu mungkin Bunda jawabannya ya. Semoga menjawab. Ya, baik-baik. Terima kasih ya. Jadi memang apapun hasilnya tetap kita harus dukung anak kita ya, ya Kak ya. Harus disupport terus ya, biar tambah semangat terus dan tentunya nantinya akan diharapkan bisa lebih baik lagi seperti itu. Bunda, semoga bisa menjawab dan bisa dipraktekkan di rumah.
Betul, betul, Baik. betul.